Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dialah yang bernafas memuji Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, di atas gunung dan di dalam samudra. Na 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 memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang nafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya. Masuk gerbangnya dengan bersyukur dan dengan penuh pujian, bersukacita di hadiratnya. Nyanyikan, besarkan, agung namanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Nyanyi, besarkan, agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
sukacita, masuk gerbangnya bersyukur, yes, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. tepuk tangan, haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya nama Tuhanku. Ku rindu menyatakan, Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
Bapa surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, mengatasi langit. Kebesaran-Mu kita naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kasih-Mu. Kami juga bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Uralama sandara Bapa kara. Dimanapun saudara berada, Dia adalah omnipresent, maha hadir. Pastikan dalam kebenaran dan rohnya Engkau menjadi penyembah yang benar. Percaya, karena betapa mulianya Tuhan kita. Kami rindu menyatakan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kami tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Kami sembah. Kemuliaan-Mu mengatasi jagat raya semesta alam. Kemuliaan-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu
mengatasi bumi. Kirala bapa pasandara patakara lama sikiara lama sande. Kiara lama sandara la. Ku sembah selamanya. Ku sembah selamanya. Hari ini dan selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Biasanya saya menyampaikan ayat-ayat ini dalam bentuk firman, sharing firman. Tapi hari-hari ini terakhir diberikan melodi dan lagu. Dan ini menjadi sebuah rema buat kita semua. Bahwa kita menyembah Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita. Bapa di surga, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Sembah Tritunggal yang Esa. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budi. Ku mau jadi muridmu, sangkal diri dan memikul salib. Ku mau jadi mempelaimu, berkenan melakukan kehendak-Mu. Angkat tanganmu. Ku mau jadi murid-Mu, sangkal diri dan memikul salib. Ku mau jadi mempelaimu, berkenan melakukan kehendak-Mu, berkenan melakukan kehendak-Mu, berkenan melakukan kehendak-Mu. Ku mau jadi murid-Mu Yesus, sangkal diri dan memikul salibku. Ku mau jadi mempelai-Mu Kristus, berkenan dan hanya melakukan kehendak-Mu. Seperti Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas.
Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya?
Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Salam berdoa dan berjaga di akhirnya akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama dari topik Tritunggal yang Esa dalam Sema Israel Ulangan 6. Sema itu artinya dengarkanlah. Sepanjang pasal 6 ini, kitab Ulangan ini adalah dengarkanlah. Kalau kita sekolah atau kuliah, ada namanya ujian atau ulangan. Di kitab suci juga ada, selain Kejadian, Keluaran, Bilangan ada ulangan. Dan ulangan ini penting, ujian ini penting, supaya kita naik tingkat, naik level. Dan apa yang menarik, kita akan lihat teks kita sama-sama. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Wow, keren. Kita baca nats kita Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ayat ini disebut sema. Ini adalah doa pertama yang diajarkan pada seorang anak Yahudi. Sema, dengarkan. Penekanan khusus diberikan kepada kata-kata Tuhan Allah kita itu esa. Apa yang menarik? Dengarlah hai Israel. Sema, dengarlah. Dengarlah, sema, sema. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan 6 ayat 4. Kata Tuhan berasal dari kata bahasa Ibrani, YHWH. Tentu orang Israel tidak berani membacakan konsonan ini, karena ini sangat mulia, kudus, dan agung. Mereka membacanya Adonai. Kata Allah berasal dari kata Ibrani Elohim. Kata esa berasal dari kata Ibrani Ehad, yang artinya adalah satu. Kekasih-kekasih Tuhan, kita perlahan belajar. Jika kita membaca ayat ini dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa melihat adanya konsep Tritunggal. Nggak ada. Allah itu esa. Namun dalam bahasa Ibrani, kata Allah di atas, di ayat tersebut, sekali lagi menggunakan kata Elohim. Elohim adalah bentuk jamak, karena bentuk tunggalnya El. Seperti El Sade, El Rohi, dan sebagainya. Selain itu, setelah mengatakan bahwa Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah kata Tuhan, adalah nama Tuhan sendiri, yaitu YHWH, yang kita orang awam tidak ngerti, orang Israel tidak berani memanggilnya, hanya Adonai. Itu adalah Allah jamak kita dari orang Israel. Agak bingung, pelan, tidak apa-apa. Dituliskan bahwa Tuhan itu esa, tunggal. Kata esa tunggal, kata esa dalam ayat ini menggunakan kata Ibrani ehad, yang berarti satu dalam artian dipersatukan. Contoh ayat lain yang menggunakan kata ini adalah Kejadian 2 ayat 24. Coba pelan kita baca. Sehingga keduanya, yaitu laki dan perempuan, Adam dan Hawa, menjadi satu. Ini kata yang dipakai adalah ehad, yaitu satu daging. Penggunaan kata Elohim dan ehad dalam ayat ini mengindikasikan pemahaman bangsa Israel akan konsep Tuhan yang mempunyai 3 pribadi namun satu hakikat. Mulai agak jelas kan? Keesaan dari Allah dinyatakan sebagai esensinya atau keberadaannya, yaitu YHWH, Elohim yang esa. Keragamannya diekspresikan dalam gelar Elohim yang merupakan bentuk kata jamak. Ayat ini, Tuhan itu Allah yang esa, merupakan prinsip dasar untuk mengerti seluruh Taurat dan wahyu Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Orang Israel mengetahui bahwa segala kebajikan di dalam iman kepercayaan dimulai dengan meletakkan iman mereka di atas dasar itu, yaitu Allah itu esa, sema Israel, Allah itu esa. Jikalau kita mempelajari sejarah bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama, kita menemukan bahwa setiap suku bangsa yang tinggal di sekitar daerah Israel mempunyai dewa-dewa mereka sendiri. Dan mereka menyembah lebih dari satu dewa. Mereka politeisme, banyak dewa. Mereka saling membandingkan dewa-dewa. Dan jika ada yang dianggap lebih besar atau lebih hebat, maka mereka dapat berpindah ke dewa yang lain. Dewa-dewa yang terkenal pada waktu itu adalah Baal, yaitu dewa hujan, dewa kemakmuran, Dagon, Asyera, Asitoret, dan banyak lagi, politeisme, banyak dewa. Dewa-dewa yang sangat banyak ini dianggap sebagai dewa-dewa pemelihara, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, militer, dalam peperangan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Ahab pernah salah.
Ahab menikah sama Isabel dan menyembah yang namanya Baal, dewa hujan. Anda tahu akibatnya? 1 Raja-Raja pasal 17, Elia dipakai Tuhan. Tidak akan turun hujan dari Tuhanmu, ilahmu, Baalmu, kalau tidak kukatakan berdasarkan berkat Tuhan Allah Israel. Dan betul, Israel kena kutuk selama 3,5 tahun, 7 musim. Mengakibatkan akhirnya, mohon maaf, nabi-nabi Baal diselesaikan dengan seksama oleh Nabi Elia. Bagi bangsa Israel, konsep Allah yang esa merupakan konsep yang bersifat universal dan supra-alamiah. Konsep Allah yang satu-satunya ini diulangi terus-menerus sampai sebelum Musa meninggal, dipanggil Tuhan. Dia mengulangi lagi sekali lagi dalam satu ayat yang disebut sebagai Sema. Ayat kunci untuk mengerti seluruh Taurat, yaitu Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarkanlah, hai Israel. Sema, hai Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kekasih-kekasih Tuhan, konsep Allah yang esa, tidak ada yang seperti Dia. Ini menjadi dasar teologi Tritunggal di dalam mengerti sifat Allah. Sebelum kita akan coba bahas perlahan-lahan dan kita mengerti, kita naikkan pujian ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya Yesus Kristus, hormat bagi Roh Kudus, Tritunggal yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Yes, konsep Allah esa, tidak ada yang seperti Dia. Ini menjadi dasar teologi Tritunggal di dalam mengerti sifat Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 7 sifat Allah. Yang pertama transenden. 2, Allah itu maha hadir, omnipresent, di mana-mana ada. Ketiga, maha kudus atau maha suci. Keempat, Allah itu maha kuasa. Kelima, Allah itu sempurna. Keenam, Allah itu kekal. Dan yang ketujuh, Allah itu tidak berubah. Konsep Allah yang esa, tidak ada yang seperti Dia, ini menjadi dasar teologi Tritunggal di dalam mengerti sifat Allah yang transenden. Transenden artinya Dia lain daripada yang lain. Dan Dia melampaui segala sesuatu. Tak terbatas, tak terhingga. Contoh, kalau kita percaya Allah itu maha mendengar. Jangan bayangkan
telinganya Tuhan seperti apa ya? Apa seperti satelit, antena yang besar gitu? Jangan bayangkan begitu. Dia transenden, tidak ada yang melampaui dia, seperti dia nggak ada. Dia sangat-sangat dahsyat. Seperti pujian sekolah minggu berkata begini, mata Allah melihat apa yang kita buat, baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu janganlah kita berbuat jahat. Allah melihatnya seperti apa? Jangan dibayangkan, nggak kebayangkan. Pokoknya dia transenden. Titik. Kedua, Allah itu maha hadir, omnipresent. Yaitu dia ada di mana-mana. Pada saat yang bersamaan Allah melihat sesuatunya dan Allah kita itu bisa melihat dan membantu dan menyertai kita. Sehingga waktu itu Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa kepada murid-muridku yang melaksanakan amanat agung ke segala bangsa sampai pada akhir zaman. Yang ketiga, Allah kudus atau suci. Maha kudus dan maha suci. Artinya kesuciannya tidak ada bandingnya. Sekaligus menjadi sumber segala kesucian kita. Yang keempat, Allah yang maha kuasa. Yaitu Allah yang sangat berkuasa dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Dan semua ciptaannya alam semesta raya. Sehingga ada pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Semuanya nggak ada. Dahsyat. Dan yang kelima, Allah itu sempurna. Artinya dia adalah satu-satunya yang tidak berkekurangan. Yang mencukupi dirinya sendiri serta menjadi sumber yang mencukupi yang lainnya. Kita saksikan matahari selalu terbit dari timur tenggelam di barat. Tidak pernah habis-habisnya. Hujan, berkat, seluruh semuanya terjamin. Keenam, Allah itu kekal. Artinya hanya dia yang tidak mempunyai permulaan dan tidak mempunyai akhir. Serta menjadi sumber daripada kekekalan yang kekal selama-lamanya. Yang ketujuh, Allah tidak berubah. Yaitu sifat-sifat Allah yang tidak berubah dalam berbagai kesempurnaan atau dalam maksudnya bagi umat manusia, dia tidak berubah. Wow, keren. Kekasih-kekasih Tuhan, Ulangan 6 ayat 4 dan 5, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata ehad dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarkanlah hai Israel, sema Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ehad merupakan kesatuan dari persatuan ketiga pribadi, yaitu pribadi Bapa Surgawi, pribadi Anak Yesus Kristus, dan pribadi Roh Kudus. Disinilah keunikan teologi Kristen yang menyatakan Allah adalah kasih. Kasih adalah didasarkan atas kepercayaan bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Kalau Allah itu sendiri, kasih tidak nyata. Di dalam kitab Kejadian dikatakan kita menjadikan manusia segambar kita sehingga ada kasih di antara tiga pribadi Allah ini. Dan karena Allah Tritunggal adalah Allah yang kasih, maka dia berhak menuntut kepada manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jikalau kita percaya bahwa Allah Tritunggal, kita harus mengasihi Dia, dan jikalau kita mencintainya, kita harus mentaati segala perintahnya. 4 hal yang harus kita lakukan sebagai respon untuk sema Israel. Yesus sendiri juga pernah, waktu ditanya hukum yang
terutama dan utama. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Wow, keren. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah tentunya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bukan, mohon maaf, kasih kaleng-kaleng. Kasih kaleng-kaleng itu, mohon maaf, kalau perlu kita baru berkata, saya mengasihimu. Kalau kita butuh, saya pernah menerima telepon dari pemirsa program daripada media TV ini. Pak, saya udah berjanji sama Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan bertobat. Nah, kalau sembuh baru bertobat, kalau nggak sembuh, langsung bertobat sekarang. Bukan karena disembuhkan. Jangan-jangan kau nggak sembuh, tambah kau lewat, saya bilang. Pastikan kau bukan bertobat karena terima kesembuhan, terima mujizat, tapi hatimu mengasihi Dia dan hidupmu berubah. Kasih dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Yang kedua, perhatikan Shema Israel ini dan mengajarkannya. Shema Israel artinya dengarkan Israel. Setiap saya pergi ke Israel selalu pergi ke tembok ratapan. Di situ ada upacara untuk mentabiskan anak-anak Israel yang dewasa. Dan mereka akan membacakan kitab ulangan ini ulang-ulang. Dan apa yang menarik, ditaruh di tangan dan di dahi. Tapi bagian kedua ini adalah memperhatikannya terus-menerus dan mengajarkannya. Lihat ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Namanya aja kitab ulangan. Ulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Artinya terus menerus. Tidak berhenti-berhenti. Bangsa Israel diingatkan oleh Musa agar tidak melupakan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tempat perbudakan selama 430 tahun. Salah satu caranya adalah dengan terus menceritakan tentang kasih-Nya kepada generasi selanjutnya yang masih akan hidup lebih lama. Yang ketiga, Ulangan 6 ayat 8. Mengikatkannya di dahi dan di tangan daripada anak-anak Israel, bangsa Israel. Ayat 8 berkata, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Gambar ini menunjukkan, lihat pemuda Israel, kebetulan ini tentara, di kepalanya, di dahinya ada firman. Shema Israel yang ditulis di dahinya, juga di tangannya. Dan apa yang menarik, para sarjana Yahudi menyatakan bahwa Shema adalah suatu kesaksian tentang kedaulatan Allah. Ini adalah janji kesetiaan kepada Allah satu-satunya dan sebagai suatu pernyataan iman. Meskipun orang-orang Yahudi memahami bagian firman ini secara harfiah, mereka mempraktekannya dengan mengikatkannya firman itu pada lengan dan dahi mereka. Coba kita aplikasikan. Tentu ditaruh di dahi supaya pikiran kita diisi pikiran Kristus, pikiran firman. Dan ini sejajar dengan Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Juga pikirkanlah perkara di atas, pikiran firman Tuhan. Pikiran diisi firman Tuhan. Kalau hari ini kau memikirkan corona, COVID-19, maka kau akan jadi paranoid. Pikirkan firman. Mazmur 91, rebah sisi kiri, ayat 7. Roboh sebelah kanan, engkau tidak goyah. Jadi pastikan Anda memegang firman. Firman di tangan artinya kelakuan kita, tindakan kita, perbuatan kita sesuai firman.
Yang keempat, menuliskan pada rumah-rumah. Ulangan 6 ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kalau kita pergi ke Israel, nginap di tempat hotel-hotel yang khas Israel, biar merek apapun hotelnya, nama apapun hotelnya, di dekat pintu itu ada yang namanya firman ditaruh. Tak hanya menceritakan sekilas, namun setiap saat, setiap waktu berulang-ulang. Saat duduk bersama, saat bepergian, saat hendak tidur dan bangun, setelahnya dan kemudian, ulang. Bahkan menempatkan perintah Tuhan itu pada setiap bagian rumah yang dapat dilihat dengan mudah dan selalu melewatinya. Perhatikan hari-hari ini kita akan praktek untuk menghormati yang namanya Tritunggal yang Esa. Bapa surgawi penciptaku, sebelum dunia dijadikan, Yesus Kristus telah mati bagiku, jadi juru selamat dan Tuhanku. Roh Kudus penghiburku, menuntun dan menyertaiku. Kini ku bersujud dan bertelut, dengan roh dan firman ku menyembah. Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa, ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Kita pujikan dan kita sembah dengan sungguh-sungguh hati. Bapa surgawi penciptaku, sebelum dunia dijadikan, Yesus Kristus telah mati bagiku, jadi juru selamat dan Tuhanku. Roh Kudus penghiburku, menuntun dan menyertaiku. Kini ku bersujud dan bertelut, dengan roh dan firman ku menyembah. Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa.
Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa, ku sembah Tritunggal yang Esa, ku sembah Tritunggal yang Esa. Kekasih-kekasih Tuhan, menceritakan terus-menerus kebaikan dan kasih Tuhan kepada generasi selanjutnya. Jadi makna sema bagi kita sebagai umat Tuhan di Perjanjian Baru, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Sema, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mentaatinya. Bukan hanya sekedar mendengar, masuk telinga kanan, keluar kiri kanan, tapi masuk telinga kanan kiri dan masuk dalam hati. Dan kita lakukan. Bukan hanya sekedar mendengar, melainkan mendengarkan dengan sepenuh hati, pikiran, dan ketaatan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari. Belum terlambat. Rapture segera akan tiba, pengangkatan terjadi. Pastikan Anda dan saya sema, mendengarkan dan mentaati firman-Nya. Sementara rapture segera akan terjadi, kita menanti dan melaksanakan amanat agungnya. Mari kita sema Israel, mendengarkan firman-Nya sungguh-sungguh, melakukan firman-Nya sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Mari kita terus menghormati, menyembah, memuliakan Elohim yang Ehad, Allah Tritunggal yang Esa, yaitu Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tidak sempurna kami bisa mengerti, tapi kami mempercayai Roh Kudus akan menyempurnakannya. Karena siapalah kami tanpa kasih karunia-Mu. Tapi kami bersyukur firman-Mu gak pernah gagal. Kalau ada di antara kami yang masih bingung dan juga belum punya pegangan, hari ini kami mau bertobat dari dosa kami dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Sehingga berkat Bapa Surgawi, penyertaan Roh Kudus pengurapannya, dan berkat Tuhan Yesus menyertai kami. Bukan hanya saya sendiri, kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tritunggal yang Esa. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu
Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lagu Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap
terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada